Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Mempelajari ilmu hadis bertepatan daripada kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang oleh guru mulia kita, Murabbi Arwahina Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa kita menemukan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-105 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqulu inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaba wa innahu la ahwanhum 'adzaba. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ardhah berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya, adzaban yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la rajulun, adalah seorang, yudha'u fi akhmasi qadamai, yang diletakkan dua buah bara api di bawah telapak kakinya, jamratani yaghli minhuma dimaghuh, seketika otaknya mendidih, orang tersebut merasa ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaba, merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis malam ini hadis ke-105, di mana dibawa oleh sahabat Rasul An-Nu'man bin Bashir, yang sudah beberapa kali kita angkat sejarah beliau. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, inna, sesungguhnya, ahwana, yang paling enteng, akhaf, ay agal, ay asar, yang paling ringan, yang paling cepat, yang paling mudah siksa ahli nari, penghuni neraka nanti di hari kiamat. Ahli nar di sini orang kafir, yang mereka itu tidak kembali atau tidak mendapatkan hidayah, sehingga mereka menjadi al-mulazimuna laha, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang mukmin yang bermaksiat, dia tidak disebut dengan ahli nar. Kalaulah dia disiksa dalam neraka, atas rahmat, dasar rahmat Allah, dia akan dikeluarkan dari neraka itu lalu dimasukkan ke dalam surga, amin. Sehingga tidak disebut orang muslim disebut ahli nar, tidak. Tapi ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, kalau disebut ahli nar berarti dia orang kafir. Nanti di hari kiamat, kata Nabi, orang yang disiksa dalam nerakanya Allah, baik dia orang kafir atau muslim yang berdosa, belum tobat, mati masuk neraka, siksaan yang paling enteng diterima oleh orang tersebut apa? La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai, akan diletakkan di bawah dua tumit kakinya, jamratani, dua bara api yang berasal dari neraka jahanam atau dari api nerakanya Allah Ta'ala. Yang mana ketika seseorang tadi berdiri di atas dua telapak tersebut atau di atas dua bara api tersebut, maka yaghli minhuma dimaghuh, rasa panasnya langsung naik
sampai otaknya mendidih. Dalam hadis lain oleh ulama perawi hadis ada kalimatnya man lahu na'lani au syarikan. Ada mereka itu ditempelin sendal yang ada 2 tali pengikatnya. Tapi sendal itu terbuat dari bara api neraka jahanam, ya Allah. Jadi ketika mereka pakai itu sendal atau ketika mereka berdiri di atas 2 bara api tersebut, maka rasa panasnya naik naik ke atas sampai membuat dia punya otak kepala ini, isi kepalanya mendidih. Yagli minhu ma dimaguh. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaba. Dia menyangka bahwa siksaan buat dia siksaan paling pedih yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Ini siksaan paling berat. Kita dikasih sendal terbuat dari api. Kita harus pakai ini sendal. Dia menduga berdiri di atas bara api itu siksaan paling pedih, siksaan paling dahsyat. Padahal wa innahu la'ahwanhum adzaba. Padahal sabda Nabi itu siksaan yang paling enteng nanti di hari kiamat. Ya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis malam ini hadirin wal hadirat tahdzir, tarhib. Ya, isinya peringatan, ancaman buat kita jangan sampai kita melakukan kedurhakaan kepada Allah di dunia. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa di dunia ini semaksimal mungkin. Kita jaga diri kita daripada dosa supaya kita nggak nyicipin nerakanya Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu menerima siksa neraka. Seringan apapun siksa tersebut, bahkan siksa yang paling ringan disebut dalam hadis, seseorang berdiri di atas 2 bara api dari api neraka sehingga membuat mendidih dia punya otak. Ada bara api briket yang biasa kita bakar, apa itu? Bukhur. Baru dinyalain itu masih setengah merah setengah hitam, ente injek. Insya Allah ente loncat-loncat. Itu baru bara api dunia. Bagaimana bara api nanti di hari kiamat? Na'udzubillahi min zalik. Makanya agar kita terbebas, jangan sampai mencicipin neraka dan siksanya Allah Ta'ala, kita harus jaga diri kita daripada dosa berkat mempelajari ilmu hadis malam ini. Begitu dahsyatnya api neraka, begitu dahsyatnya siksaan pada hari itu, tidak bisa otak kita mengukur. Begitu hebatnya siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, hadirin semua, umat Islam dimanapun berada, mendapatkan keselamatan, tidak mencicipi siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu. Siksaan yang paling lemah seperti itu, siksaan yang paling enteng seperti itu, bagaimana siksa yang paling berat? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa iqab. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada kehinaan yang lebih hina yang didapati oleh seseorang manusia melebihi kehinaan nanti di hari kiamat. Tidak ada kerugian yang paling merugikan seseorang kecuali kerugian nanti di hari kiamat. Apa dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, barang siapa nanti di hari kiamat kau jebloskan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, sungguh engkau telah menghinakan orang itu. Berarti orang kalau sudah masuk dalam neraka atau mencicipi sedikit saja daripada siksanya Allah, berarti orang yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Mau lari kemana? Kalau sudah dihinakan sama Allah, masuk ke dalam api neraka, mau kabur nggak bisa. Pengen buru-buru nyari sorga, pengen nyogok seseorang malaikat supaya bisa masuk sorga, nggak bisa. Hanya 2 tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tempat yang satu untuk rombongan masuk surganya Allah, tempat yang satu lagi
untuk satu rombongan masuk dalam nerakanya Allah. Kalau dia punya amal setelah ditimbang ini, dia punya amal baik lebih berat, maka tempatnya surga. Tapi kalau sudah amal dosanya lebih berat, timbangan kebaikannya enteng, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa saja laki perempuan tua muda enteng timbangan amal baiknya, khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya dia adalah neraka hawiyah. Ummuhu hawiyah karena dia dijebloskan, dilempar kepala di bawah masuk ke neraka. Hawiyah disebut sebagai nama neraka karena orang dilempar semuanya menyelungkup dengan kepalanya masuk ke jurang nerakanya Allah, yang belum tentu sampai selama 70 tahun sampai ke dasar nerakanya Allah. Wa ma adraka ma hiyah. Apa sih hiyah itu? Wa ma adraka ma hiyah, neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api yang bergejolak. Mudah Allah selamatin kita. Api neraka yang nggak bisa otak kita memikirkan hal-hal sejauh itu, nggak sampai. Makanya ketika kita mendengar hadis ini, yang pertama mari kita insafkan diri kita. Kita ambil pelajaran yang pertama, yang kedua kita insafkan diri kita. Berharap, meminta kepada Allah istiqomah beramal soleh, dan nanti kalau meninggal husnul khatimah tidak berjumpa dengan siksaan-siksaan tersebut. Nggak ada yang mampu kita. Digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya nar, saya ini pernah dilihatkan api neraka, didatangkan itu. Fa aqbala ilayya syai'un minha, tidak semua, diambil sedikit sama Allah, dibawa ke Nabi biar Nabi lihat. Nih neraka, ini api neraka. Baru dibawa sedikit, apa kata Nabi? Fa khasyitu, aku khawatir antaksyakum, umatku, sahabatku, keluargaku, bangsaku, orang yang hidup pada zamanku akan kebakar kepanasan semua karena sedikit api yang ditunjukkan oleh Allah. Fa khasyitu antaksyakum fakultu rabbi, maka aku langsung berkata kepada Allah, ya Allah, ana fihim ya Rabb. Ya Rabb, saya ini masih hidup di dunia, kumpul bersama masyarakat. Kalau kau tunjukkan api ini, rakyatku, bangsaku bakal kebakar semua. Karena Nabi berkata itu, langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan, ditarik kembali itu api. Tidak bisa dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Khawatir kebakar umat manusia. Baru sedikit. Api yang begitu panas. Tempat yang begitu luas. Hal min mazid, dilemparkan 10.000 manusia. Berkata itu Jahannam. Masih ada tambahan lagi enggak? Masih cukup. Lempar lagi 1 juta manusia. Dia berkata, fataqulu hal min mazid. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Ada tambahan lagi enggak wahai malaikat? Ayo lemparin lagi. Ada tambahan lagi enggak? Terus. Ini matahari yang kita lihat begitu besar. Besarnya matahari mungkin berkali-kali lipat daripada planet bumi. Mungkin bisa 1 juta kali lipat daripada planet bumi yang kita injak nih. Betul. Ini matahari, saudara, besarnya bukan main. Begitu juga bulan. Apa kata Nabi dalam hadis? Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fil nari yaumal qiyamah. Itu matahari yang dahulu di dunia sama orang ada yang sembah matahari, betul? Ada yang sembah bulan. Nanti itu matahari bulan sama Allah dibuat seperti 2 ekor sapi yang dicancang di indungnya, diikat itu matahari dan bulan, dilempar-lempar di dalam neraka Jahannam. Di dunia luar biasa, nggak kuat kita lihat itu matahari. Di dunia kita lihat bulan begitu dahsyatnya, planet yang lebih besar, jauh lebih besar daripada bumi. Nanti di hari kiamat di dalam nerakanya Allah, sengaja Allah ikat, dilempar-lempar kayak kita main gundu. Panas yang begitu dahsyat, panasnya matahari,
Nggak ada apa-apanya ketimbang nanti panas di hari kiamatnya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Mau berteduh kemana kita? Ya, kita mau berteduh kemana? La dhalilin, apa dikatakan? Wadhillim min yahmum. Kita mau cari tempat bernaung, nggak ada naungan. Naungannya semuanya asap berwarna hitam. Pengen cari tempat bernaung di mana lagi? Wadhillim min yahmum, la baridin wala karim. Tidak menyejukkan, nggak nyaman, nggak ada tempat bernaung. Di dunia kita kepanasan, tinggal cari rumah orang berteduh di situ. Betul. Kepanasan matahari, cari pohon berteduh. Nanti Ramadan kita pergi ke Tanah Abang jam 1 siang. Tanah Abang mataharinya ada 3. Bulan Ramadan jam 1 ke Tanah Abang mataharinya 3. Wah, matahari banyak. Panas. Ente berteduh masuk Masjid Al-Makmur. Kan begitu. Tapi nanti di neraka ente ngomong sama malaikat. Malaikat, ana mau berteduh dulu sebentaran. Nggak ada tempat berteduh dalam nerakanya Allah. Ya, innaha tarmi bisyararin kal gasar ka'annahu ka'annaha jimalatun sufur wailu yawma idzin lil mukadzibin. Percikan api neraka, saudara, apa kata Allah dalam Al-Quran? Seperti istana-istana, seperti gedung-gedung yang besar. Percikannya aja tuh. Ka'annaha jimalatun sufur wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu untuk orang-orang yang dahulu di dunia mendustakan agama, nggak percaya dengan hari kiamat, maka itulah tempat celaka untuk mereka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Taib, ini hadis 105. Kita lanjut sedikit hadis yang ke-106 karena ini berlanjutan. Kita lanjut sedikit, ditambah sudah beberapa kali saya tidak hadir, kurang lebih sudah 3-4 tahun ini nggak datang, jadi kita lanjut sedikit. Hadis 106, an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhu an-naru ila ka'bih. Dalam hadis lain Nabi bersabda, dibawa oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara mereka ada yang terkena api neraka hingga mata kakinya. Dia direndam dalam nerakanya Allah sampai menutupi mata kakinya. Ya, kalau tadi pakai sendal. Sendalnya terbuat dari bara api. Injak 2 batu terbuat dari bara api nerakanya Allah. Ini siksa paling enteng. Bagaimana orang yang tidur dalam nerakanya Allah? Bagaimana yang makanannya itu ta'am zakum? Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Ada tanaman. Kalau kita di dunia makan ketimun, makan nanas, di sono kelaparan, ada satu tanaman namanya zakum, penuh dengan duri. Karena lapar, kehausan, kita makan. Nauzubillah min dzalik, dimakan itu buah zakum, maka robeklah tenggorokan seseorang. Robeklah perutnya keluar, usus-ususnya mendidih. Dia kehausan, cari minum. Minuman penghuni neraka, sodid ahli nar, nanah yang bercampur darah penghuni neraka diminum. Bagaimana kalau tadi dalam hadis pertama paling enteng siksaan pakai sendal terbuat dari api, mendidih otaknya. Bagaimana kalau diukur orang yang makanan minumnya, tidurnya, pakaiannya terbuat dari nerakanya Allah, bukan sehari, bukan sejam, tapi ratusan tahun. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Makanya doa Nabi kita Muhammad SAW setiap selesai tasyahud disunahkan kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Di antara doanya, ya Allah, saya berlindung ya Allah daripada siksaan api neraka jahannam. Dalam Kasyifatus Saja, Abu Nawas baca doa. Selalu dibaca semua ulama kita setiap selesai sholat Jumat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. 5 kali dibaca itu, mudah-mudahan selamat husnul khatimah. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Surgamu yang begitu indah. Saya ini kata Abu Nawas nggak pantas.
Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya juga nggak mampu ya Allah. Nggak kuat badan saya ini untuk berjumpa dengan neraka jahanam-Mu ya Allah. Ini dalam hadis yang selanjutnya ada api yang menenggelamkan seseorang sampai Ka'bah, sampai 2 mata kaki. Al-adman an-na'itan baina mafsalis saqi wal qadam, yaitu mata kaki tenggelam. Ada lagi kata Nabi, man ta'khudhun naru ila rukbatayhi. Ada orang tenggelam di dalam neraka itu sampai lututnya, ya, ma'adhamil azam baina saqi wal faqid, sampai lutut, ya, berarti sisa tubuhnya ini mendidih. Wa minhum man ta'khudhun nar ila hujzatih. Ada lagi yang tenggelam sampai kepada pinggangnya. Ada lagi wa minhum man ta'khudhun nar ila targuwatih. Ada lagi yang terkena tenggelam dengan api sampai targuwatih, sampai ke tulang targuwatih disebut, ya, posisi kerongkongan, ya, tenggelam. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Semua tergantung amal, ya. Semua tergantung amalnya. Hadis 107 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dira'. Hadis selanjutnya dikatakan kelak pada hari kiamat seluruh manusia mengucurkan keringat sampai ada yang keringatnya mengalir di bumi sejauh 70 dira'. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, sehingga menutupi mereka sampai ke telinganya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tenggelam ini orang dengan panasnya matahari berkeringat, ada yang sampai lutut, sampai pusar, sampai kerongkongan, sampai menutupi kupingnya. Semua tergantung amalnya. Di dunia nggak sholat, di dunia kerjaannya fitnah orang, di dunia kerjaannya adu domba, mencuri, merampas, merampok harta orang, durhaka sama orang tua, punya duit, nyawer. Ada orang datang kaya beberapa hari lalu sama saya, Bib, saya sekarang miskin. Kenapa? Dulu saya kaya, Bib. Saya punya truk, saya punya mobil, motor saya 5, usaha saya di mana-mana. Habis hitungan 1 bulan. Apa dosa ente? Anda punya duit, kerjaannya nyawer, syukurin. Ntar punya duit, nyawer lagi. Insya Allah tambah miskin ente. Kerjaan Anda nyawer, mabok, zina, durhaka sama orang tua. Udah di dunia belangsak. Tahu belangsak? You know belangsak? Belangsak ini bahasa Spanyol. Di dunia susah. Mau makan harus utang. Amalnya sedikit. Matinya su'ul khatimah. Kuburannya jurang, nerakanya Allah. Bertempat nanti dalam neraka. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya. Sehingga kita senantiasa istiqomah beramal saleh. Sampai akhir hayat kita. Senantiasa bertaubat, minta sama Allah ampunan. Setiap hari jangan tinggal sholat sunnah taubat. Walaupun hanya 2 rakaat, nanti sebelum tidur malam kita ambil air wudhu, sholat sunnah taubat. Siapa tahu besok pagi nggak ketemu lagi sama keluarga, kita sudah taubat, meninggalnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.